Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Dewi Pratiwi, NIM 196100028. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar materi relasi mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari relasi. Nah, relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Notasinya adalah R subset dari A cross B. Jika A, B anggota R, kita gunakan notasi ARB yang artinya A dihubungkan oleh B oleh R. Maaf, A dihubungkan dengan B oleh R. Jika A, B bukan anggota R, kita gunakan notasi seperti yang tertera. Jadi itu berbeda dengan notasi yang sebelumnya. Yang A, B bukan anggota R ini, R-nya dicoret. Itu artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Selanjutnya, himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil, range, atau kodomain dari R. Selanjutnya adalah operasi pada relasi. Karena relasi merupakan himpunan, maka operasi pada himpunan juga berlaku dalam relasi, dengan pengertian yang sama dengan di konsep himpunan. Jadi, terdapat beberapa operasi himpunan, seperti yang tertera di layar. Yang pertama adalah operasi intersection, atau yang biasa kita sebut dengan irisan. Yang kedua, operasi union, atau yang biasa kita sebut dengan gabungan. Dan yang ketiga, operasi symmetric difference, dan notasinya seperti itu. Dan selanjutnya operasi difference. Dan yang terakhir adalah operasi komplement relatif terhadap Cartesian product, dengan notasi seperti C kecil di atas. Selanjutnya adalah operasi komposisi. Operasi komposisi merupakan gabungan dari dua buah relasi yang harus memenuhi syarat tertentu, yaitu jika R1 relasi dari A ke A dan R2 relasi dari A ke A, maka relasi komposisi R1 dan R2 dinyatakan oleh R2 dibenarkan dengan R1, yang artinya relasi R1 diteruskan oleh relasi R2. Syarat tersebut adalah jika A, B anggota R1 dan B, C anggota R2, maka A, C anggota R2 dibenarkan dengan R1. Tentunya, operasi komposisi ini tidak hanya berlaku pada relasi atas satu himpunan saja, melainkan dapat pula digunakan untuk relasi yang melibatkan dua himpunan, seperti operasi komposisi dari domain dan kodomain yang berbeda. Nah, definisinya adalah jika S relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan R relasi dari himpunan B ke himpunan C, maka R dibenarkan dengan S, yang artinya komposisi S diteruskan ke R. Adalah jika A, B anggota S dan B, C anggota R, maka A, C anggota R dibenarkan dengan S. Lebih lanjut lagi, dengan konsep komposisi relasi atas satu himpunan, dapat dibangun operasi pangkat terhadap bilangan asli, yaitu generalisasi operasi komposisi. Nah, jika N sama dengan 1, maka R itu sendiri. Dan jika N lebih dari 1, maka R pangkat N-1 dibenarkan dengan R, yang artinya relasi R diteruskan ke R pangkat N-1. Selanjutnya adalah jenis-jenis relasi. Nah, ini merupakan jenis-jenis relasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah refleksif. Definisinya, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A anggota R untuk setiap A anggota A. Dan jika terdapat A anggota A sehingga A, A bukan elemen R, maka R tidak refleksif. Dan yang kedua adalah setangkup atau simetrik. Definisinya, relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B anggota R, maka B, A anggota R untuk semua A, B anggota A. Dan terdapat lawan dari setangkup yaitu tolak setangkup atau antisimetrik. Definisinya,
Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A sama dengan B untuk semua A, B anggota A. Dan yang terakhir adalah menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B anggota R dan B, C anggota R. Maka A, C anggota R untuk semua A, B, C anggota A. Dan jika A, B dan B, C anggota anggota R dan A, C bukan anggota R, maka R tidak transitif atau tidak menghantar. Selanjutnya adalah relasi ekuivalensi. Definisi dari relasi ekuivalensi adalah relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, agar lebih jelasnya kita akan lanjut ke contohnya. Misalkan, R adalah relasi pada himpunan mahasiswa, sedemikian sehingga A, B anggota R. Jika A satu angkatan dengan B, karena setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri, maka R jelas refleksif. Perhatikan, jika A seangkatan dengan B, maka pasti B juga seangkatan dengan A. Jadi R setangkup. Selanjutnya, jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Jelas R bersifat menghantar. Jadi sampai sini sudah mulai ada gambaran ya. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Selanjutnya adalah partisi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi dari partisi. Menurut teorema 7, diberikan relasi ekuivalen pada himpunan tak kosong S, maka kelas-kelas dari R akan mempartisi S. Yang dimaksud dengan partisi adalah memecah atau membagi suatu himpunan S menjadi beberapa himpunan bagian tak kosong, yang mana setiap elemen S tepat termuat di satu himpunan bagian. Himpunan bagian ini disebut sel dari partisi. Serupa dengan partisi hard disk, tentunya mustahil suatu file termuat di dua partisi hard disk yang berbeda. Jadi, relasi ekuivalen adalah cara kita mempartisi suatu himpunan. Menjadi ekuivalen itu berarti menjadi sama, serupa berdasarkan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya adalah contoh dari partisi. Misalkan kita punya himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 5, 6 adalah partisi dari A. Jadi semuanya termuat di dalam himpunan A. Selanjutnya adalah partial order set. Definisinya adalah relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut parsial atau partial order set atau biasa disebut poset dan dilamakan dengan S, R dengan notasi seperti kurang dari sama dengan itu. Artinya mendahului. Nah, jika terdapat A kurang dari sama dengan B, itu artinya A mendahului B. Contohnya, kita punya himpunan A dengan anggota min 4, min 3, min 2, dan min 1, dan R yaitu X, Y, sedemikian hingga X Y anggota A dengan X mendahului Y. Periksa apakah R poset atau tidak. Nah, jadi pertama kita kali A dengan A. Kemudian ditemukan anggotanya seperti yang sudah tertera, yaitu min 4,4, min 4,3, min 4, min 3, min 4, min 2, min 4, min 1, dan seterusnya sampai min 1, min 1. Dan anggota R yaitu min 4,4, min 3, min 4,3, min 4, min 2, min 4, min 1, dan seterusnya seperti itu.
Jadi, dia bersifat refleksif karena setiap X anggota A berlaku X, X anggota R, maka sifat refleksif terpenuhi. Dengan bukti R sama dengan min 4, min 4, min 3, min 3, min 2, min 2, dan min 1, min 1. Dia juga bersifat transitif karena untuk setiap X, Y, Z anggota A berlaku X, RY, X, Y, RZ, dan X, RZ. Maka sifat transitif terpenuhi dengan bukti min 4, min 2 anggota R, min 2, min 1 anggota R, dan min 4, min 1 juga anggota R. Dan yang terakhir adalah antisimetris, karena untuk setiap X Y anggota A berlaku XRY dan YRX berlaku X sama dengan Y, maka sifat antisimetris terpenuhi. Karena ketika sifat tersebut sudah terpenuhi, maka R adalah poset. Selanjutnya adalah diagram Haas. Nah, definisi dari diagram Haas itu adalah diagram Haas ini merupakan representasi dari poset. Hubungan antar elemen direpresentasikan dari relasi tersebut yang dihubungkan dengan garis. Aturan untuk membuat diagram Haas itu yang pertama, jika A kurang dari sama dengan B dan A tidak sama dengan B, maka A terletak di bawah B. Dan jika A kurang dari sama dengan B dan tidak ada C anggota S, sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, maka dari A ke B ditarik sebuah garis. Dan yang terakhir, jika A kurang dari sama dengan B dan A kurang dari sama dengan C, maka B dan C terletak pada level yang sama. Agar lebih jelasnya, kita lanjut ke contohnya. Misalkan kita punya himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, dan 24. Itu merupakan himpunan terurut oleh pembagian. Maka diagram Haasnya adalah seperti itu. Jadi, kita mulai dari 24, karena dia merupakan bilangan terbesar dari semua bilangan yang ada. Kemudian kita tentukan bilangan yang membagi 24 adalah 8 dan 12. Jadi kita tulis di bawahnya 24, 8, dan 12 itu. Jadi levelnya itu terletak di bawah 24. Selanjutnya setelah angka 24 terdapat bilangan terbesar lagi yaitu setelah 24 yaitu 18. Maka 18 terletak pada satu level yang sama dengan 8 dan 12. Akan tetapi kita tidak bisa menghubungkan antara 24 dan 18 karena 18 tidak membagi 24. Akan tetapi 18 terbagi oleh 9. Oleh karena itu 9 terletak di bawah 18 dan dihubungkan dengan garis dengan 18. Kemudian di bawah 8, 12 itu terdapat 4 dan 6 karena 8 itu karena 8 terbagi oleh 4 dan 12 terbagi oleh 6. Dan 12 juga terbagi oleh 4. Jadi 4 dihubungkan dengan garis dengan 8 dan 12, sedangkan 6 dihubungkan dengan 12. Jadi 4, 6, dan 9 terletak pada satu level yang sama. Nah, seperti itu sampai akhir, sampai angka 1. Jadi yang terakhir itu 2 dan 3 terletak pada satu level yang sama. 2 dan 3 itu 2 dan 3 itu terbagi oleh 1. Jadi 1 dihubungkan dengan garis dengan 2 dan 3. Nah, dari diagram Haas tersebut dapat kita simpulkan bahwa 1 adalah elemen minimal dan elemen terkecil dari A. 18 dan 24 adalah elemen maksimal dari A. Karena tidak ada elemen A yang dapat dibagi oleh 18 maupun 24. A tidak memiliki elemen terbesar, karena tidak ada elemen A yang dapat dibagi oleh semua elemen lain di A. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kesalahan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.